Iya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semua sehat? Sehat, Bu. Baik. Ketua kelas, adakah yang tidak masuk hari ini? Ibu lihat ada satu kursi yang kosong. Siapa yang tidak masuk ketua kelas? Aida. Tidak hadir. Iya, tadi orang tua Aida, ibu di WA, katanya Aida tidak masuk ya. Oke, untuk pagi hari ini, siapa yang akan pimpin doa? Oke, silakan Zaidan. Bersiap. Siap. Marilah kita berdoa dengan pelajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, waalaikumsalam dan selamat pagi. Oke, siapa yang akan pimpin lagu hari ini? Kita akan coba dulu menyanyikan lagu. Masih tahu nggak tanggal berapa? 17 Agustus. Hari apa itu? Hari Minggu. Tahu lagunya itu? Hari Merdeka. Oke, silakan Zaidan dulu pimpin lagu kita tadi. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Tahu semua lagunya? Tahu. Oke, stand up dulu ya. Stand up, please. Ayo semua berdiri, kita nyanyikan. Iya. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Iya, ayo tepuk tangan, bagus ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Iya, semua sudah siap? Iya. Ibu mau bertanya sama kalian. Pernah nggak kalian memasak nasi goreng? Pernah. Serius? Waktu memasak nasi goreng, apa yang kalian lakukan? Langkah-langkah yang pertama apa? Apa? Membuat? Menyediakan apa duluan? Bahan. Setelah tersedia bahannya diapain? Dimasak. Iya. Setelah dimasak nasinya nggak usah dimasukkan gitu. Iya. Siapa pernah membuat kue? Selain nasi goreng, siapa yang pernah membuat kue? Misalnya, aku mau bikin pisang goreng. Siapa yang pernah? Pertama menyiapkan alat dan bahan kan? Nggak mungkin kamu mau masak pisang gorengnya, goreng pisangnya. Rupanya pisangnya nggak ada, tepungnya nggak ada, apa yang mau kamu goreng? Berarti yang pertama itu apa langkah-langkahnya? Menyiapkan bahan. Tentunya ada kompornya kan? Yang kedua, mengupas apa? Setelah dikupas diapain? Dipotong
itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu berpikir komputasional. Coba lihat ini, berpikir komputasional. Ibu guru, apa itu berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional itu adalah berpikir di mana anak-anak ibu boleh menyelesaikan masalah itu secara runtut, memecahkan masalah menjadi langkah-langkah kecil, menjadi bagian-bagian kecil, sehingga kalian dapat memecahkan masalah tersebut dengan mudah. Nah, coba kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Semua boleh membaca papan tulis? Dapat dilihat tujuan pembelajarannya adalah, boleh dibaca ya. Peserta didik 2, 3, ya. Peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional, Dekomposisi, penerapan, abstraksi, dan algoritma. Sedangkan kedua adalah peserta didik mampu menerapkan konsep berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat program sederhana menggunakan platform coding iya, dalam platform coding visual. Nah, untuk nomor 3 itu nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya karena dia sudah masuk ke dalam praktek. Kalau ada nanti anak ibu punya handphone atau punya laptop di rumah, boleh dibawa di pertemuan kita selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi kita, yaitu berpikir komputasional. Tadi ibu sudah katakan bahwa berpikir komputasional itu adalah di mana memecahkan bagian-bagian permasalahan itu menjadi kecil atau dapat dengan mudah diselesaikan. Pemikiran komputasional itu adalah pemikiran di mana cara berpikir bagaimana menyelesaikan masalah menjadi bagian-bagian apa tadi? Iya, sehingga masalah itu dengan mudah dapat diselesaikan atau dipecahkan. Nah, berpikir komputasional tadi ada 4. Masih ingat tadi ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ada tadi itu. Coba anak ibu baca apa itu berpikir dekomposisi. Bisa nggak dibaca di depan? Dekomposisi apa itu? Dekomposisi adalah memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah. Dekomposisi yaitu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil dan mudah dikelola. Contohnya, tadi ibu sudah bertanya di awal, siapa yang pernah membuat nasi? Yang pertama dibuat itu adalah menyiapkan alat dan bahan tadi kan? Nggak mungkin dong kita memasak tanpa ada bahannya. Sehingga boleh membuat langkah-langkah tadi seperti ini tadi. Menyiapkan bahan, menyalakan kompor, lalu memasak nasi seperti itu. Tapi kita buat dulu, kita iris dulu cabenya, bawangnya, siapkan telur, siapkan minyak, iya kan? Nah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari masalah membuat nasi goreng itu menjadi mudah, bukan? Atau sulitkah pekerjaan membuat nasi goreng? Tidak. Gampang kan? Sedangkan yang kedua adalah berpikir abstraksi. Coba kalian lihat dulu. Apa contoh, apa arti dari berpikir abstraksi dalam berpikir komputasional adalah 2, 3 ya. Proses menerapkan masalah kompleks bentuk materi yang iya, proses menyederhanakan masalah kompleks dengan fokus pada informasi yang relevan. Contohnya boleh kita lihat, coba lihat. Pernah nggak kalian menggunakan komputer?
contohnya. Siapa pernah melihat mesin penggiling kopi? Apa yang digiling mesin itu? Kopi, biji kopi kan? Bukan kopinya kan? Biji kopi. Nah, dikatakan di sini, coba lihat, membuat kopi. Saat menggunakan mesin kopi, katanya ada menekan tombol on, yaitu tambahkan air dan bubuk kopi. Setelah diputar tadi, biji kopi dimasukkan ke dalam mesin penggiling tadi. Lalu ditekan, muncul serbuk kopi. Setelah itu tambahkan air dan apa? Kalau kamu pengen manis, kamu tambahkan apa? Gula. Lalu tekan tombol on. Cara mudah di rumah itu kalau menggunakan apa? Mesin. Cara mudah di rumah, ambil gelas, ambil sendok, pergi ke meja, ambil gula dan kopi, lalu masak air panas, lalu dituang, on, aduk, itu maksudnya ya. Tapi kita menggunakan mesinnya dengan menggunakan mesin penggiling kopi. Sama untuk mengambil air, pakai dispenser, tekan tanda on ya kan. Kalau dia panas, kamu tekan, kalau dia dingin, kamu tekan warna biru itu kan. Kalau panas warna merah, warning, awas panas. Nah, yang ketiga tadi, yang pertama apa? Posisi. Yang kedua atraksi. Yang ketiga apa itu Ibu? Yaitu pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Proses mengidentifikasi kesamaan atau pola data dalam masalah untuk menyederhanakan pemecahan masalah. Masih ingat nggak pembelajaran seni rupa? Ini pola kah ini yang kemarin? Masih ingat nggak polanya? Masih ingat? Ada polanya persegi, ada lingkaran, ada batang. Kamu urutkan pola mana yang sesuai segambar atau sebangun. Nah, coba lihat ini. Polanya dari besar ke mana? Nampak nggak ukuran gambarnya sama nggak semua? Kalau yang nomor yang di bawah, yang nomor ini sama nggak gambarnya semua? Tidak. Beda polanya. Sedangkan yang di paling pinggir sama nggak polanya? Sama. Persegi panjang dia kan? Cuma dia ada yang berdiri, ada yang miring, dan ada yang tidur kan? Mendatar. Nah, sekarang dalam pola kehidupan sehari-hari, katanya kalau pola itu boleh kita lihat menyederhanakan dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan sama pernah menyuci pakaian. Urutkan tangannya. Pengen cuci pakaian kemana? Ke mesin cuci. Ma, aku mau cuci pakaian dulu, kata dia sama mama. Oke, silakan. Iya, Ma, aku cuci dulu pakaian. Kau gabung semua mulai kaos kaki sampai baju, sampai topi, sampai kaos kutang. Kau gabung kan? Digabung? Enggak. Ada yang tahu? Bagaimana? Baju ke baju. Celana kemana? Apalagi celana jeans dipisahkan itu kan? Atau waterpark, Bapak, bajunya itu water apa tuh? Bisa makan. Kaos kaki, kau bisa makan. Berarti kita pisah-pisah. Itulah baju ke baju, celana ke celana, pakaian dalam ke pakaian dalam, baju kerja Bapak hanya khusus untuk baju kerja. Dan dinas kalian ini, apa kalian lagu? Kalau dinas dicuci sendiri. Jadi itulah pola. Kamu kenali dulu mana yang besar-besar, mana yang kecil-kecil, mana yang sejenis. Itu maksudnya apa itu? Pengenalan pola. Dan yang terakhir tadi ada masih ingat tidak algoritma? Nah, algoritma, contoh apa itu algoritma Ibu? Silakan baca. Serangkaian langkah-langkah logis. Iya. Siapa yang di sini pernah mau menggosok gigi, mau mandi? Yang pertama apa kau lakukan? Ambil sikat gigi dan odol. Yang kedua, beri pasta atau odolnya kemana? Lalu dibasahi kah? Apanya dibasahi? Sikat? Setelah itu gosok gigi selama 2 menit. Usahakan 2 menit sampai bersih. Lalu
sikat, lalu kembali ke tempatnya. Itulah algoritma, yaitu langkah-langkah terurut dan jelas untuk menyelesaikan sebuah masalah. Gak mungkin dong kamu duluan ambil odol, belum kamu basahin dong gosok gigimu. Ya gak bakal berbusa kan? Berburi kan? Nah itu dia. Jadi kalau kita berbicara mengenai berpikir komputasional tadi ada 4. Yang pertama tadi apa? Yang kedua apa? Abstraksi. Yang ketiga pengenalan. Yang keempat algoritma. Enak tidak belajar berpikir komputasional? Karena sudah kita lakukan kan? Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bermain games ya dalam berpikir komputasional, yaitu nanti dalam video scrap. Itu nanti kita ambil dari Google. Oleh karena itu di pertemuan selanjutnya nanti silakan bawa handphonenya dan atau yang punya laptop boleh dibawa ya. Nah, untuk pertemuan kita Ibu akan kasih tugas pertanyaan nanti diskusi. Siapa pernah mempersiapkan pesta ulang tahun? Nanti berkelompok, ada 6 kelompok belajar kan? Itu dikerjakan apa-apa saja. Siapa pernah ulang tahun? Pernah gak dirayain? Nah, sibukkah mamanya di rumah? Sibuk. Apa langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam mempersiapkan pesta ulang tahun? Baik anak ibu, tadi kita sudah belajar berpikir komputasional. Nah, apa tadi berpikir komputasional itu? Masih ada yang ingat berpikir komputasional itu apa? Yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan apa? Masalah. Apakah harus menggunakan komputer? Tidak. Biasanya itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana permasalahan besar itu dibagi menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah diselesaikan. Ada 4 tadi. Masih ingat ada 4 tadi berpikir komputasional. Apa saja pertama? Kuat. Ibu mendengar? Yang kedua? Abstraksi. Yang ketiga? Pengenalan. Yang keempat? Apakah sudah pernah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Sering dan selalu. Iya kan? Apakah pilihan menarik dari pembelajaran kita hari ini? Menarik tidak? Menarik tentunya, karena sudah kamu lakukan, sudah kamu praktekkan. Nah, ada ibu kasih tugas sama kalian tentang berpikir komputasional. Nanti ibu bagikan. Ini dulu ya, ibu bagikan dulu ya. Ibu pilih dulu orangnya, 1 bagi 2 dulu ya. Nih, ini kasih ke sana. Oke, dibagi, kasih ke sana dulu dibagi. Nah, dari sana sebagian. Oke, bagikan ke depan. Ini sama kalian. Oke ya, ini 1 dulu samamu ya. Baik, untuk pertemuan kita akan pembelajaran selanjutnya itu dikerjakan. Ibu kasih waktunya nanti. Kalian kerjakan. Ibu kasih waktunya hanya 15 menit mengerjakan LKPD, konsep dasar pemikiran komputasional. Ada tuliskan nama nanti. Tuliskan namanya, kelas tanggal berapa, dan dikumpulkan hari ini juga. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan masuk di mengenai menerapkan coding. Baca dulu. Menerapkan coding dan algoritma sederhana. Itulah nanti kamu akan membawa handphone atau kalian membawa laptop kalau ada di rumah. Baik.